Real proses organizing. Perorganisasian sebagai fungsi dari manajemen. Fungsi utama yang seorang manajer rampungkan dapat dikategorikan ke dalam 4 fungsi yang berbeda, yang dikenal sebagai perencanaan, perorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Fungsi kelima, kepegawaian, juga muncul dalam beberapa literatur manajemen. Pelajaran ini akan berfokus pada fungsi manajerial kedua, yang dikenal sebagai perorganisasian. Fungsi perorganisasian dilakukan sekali rencana atau garis besar untuk bagaimana mencapai beberapa tujuan organisasi di tempat. Banyak yang percaya pengorganisasian adalah yang paling penting dan fungsi manajerial karena kemampuannya untuk membantu dan menghalangi rencana organisasi, dan dengan demikian sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Pentingnya organisasi. Perorganisasian saluran untuk ekspansi dan pertumbuhan. Perorganisasian raih, koordinasi antar departemen yang berbeda. Perorganisasian menciptakan ruang. Perorganisasian membantu dalam administrasi efektif. Perorganisasian membantu organisasi untuk menuai keuntungan di spesialisasi. Perorganisasian menyediakan untuk pemanfaatan optimum sumber daya. Proses perorganisasian. Pembagian kerja. Proses pertama, pengorganisasian meliputi identifikasi dan pembagian kerja yang harus dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Departementasi. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your presentation. Get a modern PowerPoint presentation that is beautiful design, easy to change, color, photo, and text. Menghubungkan departemen. Ketika proses departementasi selesai, menghubungkan departemen harus dilakukan agar orang-orang departemen beroperasi dengan cara terkoordinasi yang memberikan bentuk struktur organisasi secara keseluruhan. Menetapkan tugas. Setelah menyelesaikan proses departementasi, menugaskan tugas, yaitu mendefinisikan wewenang dan bertanggung jawab kepada karyawan atas dasar keterampilan dan kemampuan mereka. Harus dilakukan yang pada konsekuensi membesar efisiensi berkaitan dalam pekerjaan mereka. Mendefinisikan struktur hierarki. Setiap karyawan juga harus tahu dari siapa dia harus menerima perintah dan kepada siapa ia bertanggung jawab. Authority. Wewenang otoritas adalah hal untuk melakukan atau memerintah. Hal ini memungkinkan pemegangnya untuk mempengaruhi tindakan orang lain melalui perintah. Hal ini juga memungkinkan pemegangnya untuk mengalokasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kewenangan on the job. Bernard mendefinisikan otoritas sebagai karakter komunikasi dengan mana pesanan diterima oleh individu sebagai yang mengatur tindakan individu mengambil dalam sistem. Bernard menyatakan bahwa otoritas akan diterima hanya dengan ketentuan sebagai berikut. Individu dapat memahami perintah yang dikomunikasikan. Individu percaya agar konsisten dengan tujuan organisasi. Individu melihat urutan sebagai kompatibel dengan kepentingan pribadinya. Individu adalah mental dan fisik mampu memenuhi pasaran. Semakin sedikit dari 4 kondisi ini tidak hadir, semakin rendah probabilitas bahwa otoritas akan diterima dan ketaatan akan dituntut. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis otoritas, di mana jenis-jenis otoritas itu dibagi menjadi 3, yaitu land authority, staff authority, dan functional authority.
Semua jenis hanya untuk memungkinkan individu agar melaksanakan berbagai tanggung jawabnya. Setelah itu ada pertama functional authority, di mana functional authority adalah wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. Bila dilimpahi wewenang fungsional oleh manajemen puncak, seseorang staf spesialis mempunyai hak untuk memerintah satuan lini, di mana hal tersebut merupakan keahlian staf yang bersangkutan. Setelah itu yang kedua ada staff authority, di mana staff authority adalah wewenang staf yang dimiliki oleh para staf untuk para spesialis untuk memberi saran, rekomendasi atau konsultasi kepada personalia lini. Hal ini tidak berarti staf mempunyai wewenang perintah lini untuk mengerjakan sesuatu hanya sebatas saran, rekomendasi, atau konsultasi. Peran staf itu antara lain yang kesatu adalah penasihat atau konseling, yaitu dalam perannya ini personil staf menggunakan keahlian profesional mereka untuk memecahkan masalah organisasi. Yang kedua ada the service role, di mana staf personil dalam peran ini memberikan layanan yang dapat lebih efisien dan efektif. Setelah itu yang ketiga ada control. Staf personel bantuan membangun mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas rencana organisasi. Setelah itu yang ketiga ada line authority, di mana line authority adalah wewenang lini. Wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung diwujudkan dalam perintah secara langsung sebagai rantai komando organisasi, diturunkan ke bawah melalui tingkatan-tingkatan organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Secara umum, otoritas baris berkaitan dengan masalah langsung yang melibatkan produksi sistem manajemen, penjualan, keuangan, dan lain-lain. Setelah itu kita akan membahas tentang delegasi, di mana delegasi yaitu adalah seorang manajer sendiri tidak dapat melakukan semua tugas yang diberikan kepadanya. Dalam rangka memenuhi target, manajer harus mendelegasi wewenang. Pendelegasian wewenang berarti pembagian kewenangan dan kekuasaan ke bawah-bawahannya. Delegasi adalah tentang mempercayakan orang lain untuk melakukan bagian dari pekerjaan Anda. Pendelegasian wewenang bisa didefinisikan sebagai subdivisi dan subalokasi. Kekuasaan kepada bawahan untuk mencapai hasil yang efektif. Setelah itu delegasi itu langkah-langkahnya adalah penguasaan bagian-bagian tugas, memberikan otoritas, serta membuat akuntabilitas dan tanggung jawab. Dan pedoman delegasi yang efektif yaitu pertama, hati-hati memilih orang kepada siapa Anda mendelegasikan. Kedua, mendefinisikan tanggung jawab atau membuat tugas yang jelas. Setelah itu, setuju pada tujuan dan standar kerja. Setelah itu, menyepakati jadwal kinerja, berikan otoritas, di mana berikan otoritas adalah memungkinkan orang lain untuk bertindak independen. Selanjutnya, tampilkan kepercayaan kepada orang lain. Setelah itu, memberikan dukungan kinerja. Setelah itu, memberikan umpan balik kinerja. Setelah itu, mengenali dan memperkuat kemajuan, bantu bila ada yang salah, dan jangan lupa akuntabilitas untuk hasil kinerja. Setelah itu, ada sentralisasi dan desentralisasi, di mana manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di satu puncak pada sebuah struktur organisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang pada level bawah di suatu organisasi. Struktur organisasi.
Struktur organisasi dapat diartikan sebagai sebuah garis bertingkat atau hierarki yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur tersebut akan menggambarkan dengan jelas kedudukan fungsi, hak, dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. Tentunya, hal ini bertujuan agar setiap komponen dalam perusahaan bisa berfungsi secara optimal, dan roda perusahaan bisa senantiasa bergerak secara efektif dan efisien. Dalam struktur perusahaan ini, terdapat beberapa personil atau bagian yang tergolong dalam jajaran inti struktur perusahaan, atau yang biasa disebut dengan petinggi perusahaan, yang terdiri dari dewan direksi atau direktur utama, wakil direktur utama, para direktur, para manajer, dan kepala divisi atau departemen. Dan pada susunan di bawahnya terdapat staf, dan pekerja. Secara garis besar, struktur organisasi perusahaan meliputi 5 jenis struktur, yaitu pertama, struktur organisasi fungsional adalah organisasi yang didasarkan pada fungsi setiap komponen. Dalam sebuah perusahaan, minimal terdapat 5 bagian utama atau divisi, yaitu divisi produksi, bagian pembuat produk, divisi pemasaran, bagian promosi, pemasaran, dan penjualan. Divisi personalia, bagian ketenaga kerjaan, divisi pembelanjaan, dan divisi umum. Struktur ini memiliki kelebihan, yaitu salah satunya mendorong akuntabilitas yang lebih besar terhadap hasil akhir atau output yang dihasilkan. Lalu ada memungkinkan terjadinya diverifikasi keterampilan atau cross-functional skills. Dan yang terakhir, koordinasi antara fungsi di dalam tiap posisi menjadi lebih mudah. Akan tetapi, struktur ini tetap mempunyai kekurangan, yaitu berpeluang menggunakan keterampilan dan sumber daya secara tidak efisien, menuntut adanya multiple role pada para karyawan sehingga dapat menimbulkan work stress. Dan yang terakhir, hanya terpaku pada suatu produk tertentu atau output. 2. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah, antara eselon satu dengan eselon yang lainnya, masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Organisasi lini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil, contohnya perbengkelan, kedai nasi, warteg, dan rukun tetangga. Adapun ciri-ciri dari bentuk organisasi garis atau lini, yaitu hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis, wewenang jumlah karyawan sedikit. Pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. Belum terdapat spesialisasi masing-masing. Kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan. Struktur organisasi sederhana dan stabil. Organisasi tipe garis biasanya organisasi kecil. Dan yang terakhir, disiplin mudah dipelihara atau dipertahankan. Keuntungan dari struktur ini yaitu sederhana untuk mendirikan dan mengoperasikan, mempromosikan pengambilan keputusan yang cepat, lalu mudah untuk mengontrol sebagai manajer memiliki kontrol langsung atas bawahan mereka. Dan yang terakhir, komunikasi mudah dan cepat karena hanya ada aliran vertikal komunikasi. Struktur ini memiliki kekurangan, diantaranya kurangnya spesialisasi. Manajer mungkin akan kelebihan beban dengan terlalu banyak hal yang dilakukan. Dan yang terakhir, kegagalan salah satu manajer untuk mengambil keputusan yang tepat dapat mempengaruhi seluruh organisasi. 3. Organisasi bentuk lini dan staf mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Organisasinya besar dan kompleks. Jumlah karyawannya banyak. Hubungan kerja yang bersifat langsung atau face-to-face tidak mungkin bagi seluruh anggota organisasi. Terdapat 2 kelompok karyawan dalam organisasi, yaitu
sekelompok karyawan yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Orang-orang ini disebut orang-orang line atau line personnel. Sekelompok karyawan yang sifat tugasnya memberikan bantuan dalam pelaksanaan tugas pokok, baik karena keahliannya dalam memberikan nasihat seperti ahli teknik atau ahli pemasaran, maupun memberikan jasa kepada unit-unit operasional dalam bentuk bantuan pelayanan atau auxiliary service, seperti kegiatan di bidang kepegawaian, angkutan, pelengkapan kantor, dan sebagainya. Orang-orang inilah yang disebut orang-orang staff atau staff personel yang melaksanakan tugas staff atau staff function. Orang-orang staff ini dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan penasihat atau staf ahli dan golongan petugas pelayanan umum atau staf umum. Kelebihan dari struktur ini yaitu ada pembagian tugas yang jelas antara orang-orang yang melaksanakan tugas pokok dengan orang-orang yang melaksanakan tugas bantuan sebagai penunjang atau staf. Bakat yang berbeda-beda dari anggota organisasi dapat dikembangkan menjadi suatu spesialisasi. Koordinasi dalam setiap kelompok mudah dijalankan. Kekurangan atau kelemahan dari organisasi bentuk lini dan staf yaitu bagi para pelaksana operasional tidak selalu jelas mana yang bersifat instruksi atau perintah dan mana yang bersifat nasihat. Para pelaksana operasional mempunyai dua macam pimpinan, yaitu atasan langsung yang berhak memerintah sesuai dengan line of command dan pimpinan staf yang mempunyai wewenang fungsional atau functional authority. 3. Organisasi matriks. Organisasi matriks disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi suatu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Organisasi metrik digunakan berdasarkan struktur organisasi staf dan garis khususnya di bidang penelitian dan pembangunan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Biasanya, manajer proyek diberi jaminan untuk melaksanakan wewenangnya dalam memberikan perintah di mana manajer proyek tersebut akan langsung lapor kepada manajer puncak. Kelebihan dari struktur ini yaitu menumbuhkan efisiensi dan speed dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan, mengurangi garis pemisah antar departemen, meningkatkan kemampuan untuk melihat total workflow, mengembangkan keterlibatan karyawan, mengurangi cost karena less overhead structure relevan untuk situasi lingkungan organisasi yang selalu berubah, dan memiliki banyak proyek yang tidak bersifat rutin. Kekurangan dari struktur ini yaitu membutuhkan keterampilan baru untuk mengelola relasi lateral, membuka peluang untuk melakukan duplikasi sumber daya dan menciptakan role ambiguity, membutuhkan perubahan command and control mindset, mungkin membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan secara tim, dan yang terakhir, berpeluang tidak efektif jika prosesnya salah diidentifikasi. Simpulannya, ada 4 fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Fungsi kelima kepegawaian juga muncul dalam beberapa literatur manajemen. Pelajaran ini berfokus pada fungsi manajerial kedua, pengorganisasian yang dilakukan sekali rencana di tempat. Pengorganisasian melibatkan manajer menentukan bagaimana mendistribusikan sumber daya dan mengatur karyawan sesuai dengan rencana. Manajer perlu mengidentifikasi peran yang berbeda, otoritas delegasi, kerja assign, dan memberikan arahan agar bawahan dapat bekerja menuju rencana tanpa hambatan dengan cara mereka. Pengorganisasian juga menentukan bagaimana keputusan akan dibuat, bagaimana informasi didistribusikan, dan bagaimana organisasi akan menanggapi masalah. Hasil akhir dari proses pengorganisasian adalah struktur organisasi yang mengacu pada jenis kerangka perusahaan, menggunakan untuk membedakan kekuasaan dan kewenangan, peran dan tanggung jawab,
dan cara di mana informasi mengalir melalui organisasi. Memiliki struktur organisasi yang sesuai akan memungkinkan perusahaan untuk menerapkan prosedur operasi yang tepat dan proses pengambilan keputusan yang akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pola hubungan antara berbagai komponen atau bagian dari organisasi yang mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dan posisi. Struktur yang efektif akan menghasilkan peningkatan profitabilitas perusahaan. Setiap kali suatu perusahaan tumbuh dalam ukuran atau kompleksitas yang dibutuhkan struktur organisasi yang memadai.